Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang P3K. Di video kali ini, Job Seeker akan berbagi informasi terkait jadwal seleksi P3K tahun 2021 yang proses pendaftarannya akan dimulai pada bulan Januari ini. Selain itu, di video ini Job Seeker juga akan membahas terkait informasi mengenai pendaftaran, pertanyaan dan jawaban seputar syarat P3K yang masih ramai diperdebatkan. Misalnya, apakah guru swasta boleh mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Apakah harus memiliki NUPTK? Apakah wajib terdaftar di Dapodik dan lain sebagainya? Juga informasi mengenai materi pelaksanaan P3K serta informasi mengenai penempatan P3K. Nah, sumber informasi ini diambil dari laman website resmi kemdikbud.go.id. Sebelum kita lanjut membahas semua itu, seperti biasa bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman selalu update informasi seputar dunia kerja termasuk informasi CPNS dan P3K 2021. Oke, langsung aja kita simak, ini dia pembahasannya, check this out. Oke, ini dia informasi mengenai pendaftaran P3K. Yang pertama, pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk A. Guru honorer THK2 atau kategori 2 sesuai database THK2 di Badan Kepegawaian Negara. B. Guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni 2020 atau terdaftar di Dapodik. Tidak harus memiliki NUPTK, artinya NUPTK tidak menjadi syarat wajib untuk mendaftar P3K. C. Lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru, artinya ini diperuntukkan untuk para guru yang tidak mengajar namun harus memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri. A. Jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, maka akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. B. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih, maka akan didaftarkan di sekolah induk. C. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Ketiga, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Artinya, jika formasinya ada, boleh. 4. Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN Badan Kepegawaian Negara. Kelima, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban seputar pendaftaran P3K. Yang pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Jawaban dari Mendikbud, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Artinya, Dapodik atau terdaftar di Dapodik itu menjadi syarat wajib untuk mengikuti seleksi P3K. Yang kedua, bagaimana dengan guru yang belum memiliki ijazah S1 atau D4? Jawaban dari Kemendikbud, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Yang kedua, latar belakang S1 dan D4 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November-Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 dan D4 di situs info GTK. info.gtk.kemdikbud.go.id. Jadi harus linier antara ijazah S1 dengan mata pelajaran yang diajarkan. Pertanyaan ketiga, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Jawaban dari Mendikbud, tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Pertanyaan keempat,
mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jawaban Dikbud, tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Secara hubungan kerja, tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Nah, ini beberapa pertanyaan dan jawaban dari Mendikbud. Oke, selanjutnya materi pelaksanaan P3K tahun 2021. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang teknis. Di P3K akan ada 5 tes. Yang pertama adalah tes kompetensi teknis atau sesuai mata pelajaran. Yang kedua, tes bakat skolastik atau penalaran. Yang ketiga, tes manajerial. Yang keempat, tes sosiokultural. Dan yang terakhir adalah tes pertanyaan wawancara atau interview. Untuk bobot tes, kompetensi teknis dan tes bakat skolastik itu memiliki bobot 60%. Untuk tes manajerial, sosial, kultural, dan tes wawancara itu memiliki bobot 40%. Total ada 100% untuk tes atau bobot tes pada P3K tahun 2021. Untuk butir soal itu berjumlah 150 butir soal dengan pembagian kompetensi teknis 50, tes bakat skolastik 40, manajerial 30, sosiokultural 20, dan pertanyaan wawancara 10. Waktu pengerjaan total 170 menit, kompetensi teknis 60 menit, tes bakat skolastik 60 menit, tes manajerial 25 menit, sosiokultural 15 menit, dan pertanyaan wawancara 10 menit. Selanjutnya, informasi mengenai ujian seleksi atau jadwal seleksi P3K tahun 2021. Pertama, rencana pelaksanaan. Proses pendaftaran dimulai pada bulan Januari. Di bulan Februari, materi pembelajaran dapat diakses. Di bulan Mei, pelaksanaan ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Di bulan Juni, pelaksanaan ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Di bulan September, ujian seleksi kesempatan kedua bagi mereka yang tidak lulus pada kesempatan pertama. Dan di bulan Desember adalah pelaksanaan ujian seleksi kesempatan ketiga bagi mereka yang tidak lulus pada kesempatan kedua dan pertama. Yang kedua, Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Yang ketiga, passing grade akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan bulan Januari 2021 ini. Yang keempat, tidak ada afirmasi terkait passing grade. Terakhir, informasi mengenai penempatan. Pertama, bagi peserta yang lulus passing grade. Di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, maka peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Kedua, peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta dengan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan raport mutu di kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ujian seleksi berikutnya. Ketiga, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap terkait informasi pendaftaran P3K tahun 2021. Semoga dengan pembahasan ini terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semua. Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, bantu saya untuk share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di informasi CPNS dan P3K selanjutnya. Terima kasih.